Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Al-Quran Surah Ghafir ayat 19. Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu mengetahui eh, gerakan mata sekecil apapun. Bahkan wa ma tukhfi akhfa yukhfi as-sudur. Bahkan Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu yang ada di benak kita, perasaan. Lalu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Surah Al-An'am ayat 119. Idzal hikmatu fihi ikhraju ma harramallahu alaina minad dam bi khilafi ma matahat fa'anfih. Kenapa Allah memerintahkan melalui Al-An'am ayat 119 tadi agar kita memakan makanan yang dipotong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan darurah. Di antara hikmahnya, hewan yang dipotong adalah hewan yang sehat. Dan hewan itu ketika dipotong akan mengeluarkan segala kotorannya. Semua darah-darahnya keluar. Tapi beda dengan hewan yang meninggal karena sakit, maka atau karena racun dan lain sebagainya, maka itu kotorannya, darahnya akan menggumpal di dalam. Nah, oleh karena itu khawatir racun-racun yang ada di dagingnya itu termakan oleh manusia. Jadi 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesehatan kita. Sampai makanan yang halal pun, ikan, hewan yang halal pun harus dipotong atau darahnya keluar, kotorannya keluar. Jadi kita diajari tentang kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Walidzalika syuri'a az-zakatu fi mahallin mahsus liyakuna adz-dzabhu fihi sababan lijadbi kulli dam fil hayawan bi khilafi ghairihi minal a'dha. Kitab Fathul Bari juz 7 halaman 65 di sebelah kiri bawah sampai 66 di kanan di tengah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Al-An'am ayat 121. Allah mengingatkan bahwa syayatin itu la yuhuna ila awliyaihim, selalu membisikkan, selalu tidak henti-hentinya mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar mereka sulit menerima kebenaran. Liyujadilukum,
Setiap kebenaran disampaikan selalu dibantahnya. Al-An'am ayat 121. Dan itu sangat berbahaya. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Khawatir kalau kita terpengaruh, maka kita ikut berarti dengan mereka. Al-An'am ayat 121. Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi amla. Bagaimana apabila ada kasusnya misal kita memakan suatu makanan, lalu kita nggak tahu apakah hewan itu dipotong dengan cara Islami atau tidak. Maka setelah kita berusaha, kita teliti, kita pilah-pilah, ternyata insya Allah makanan ini, warung ini, restoran ini, hotel ini yang halal, maka setelah kita berusaha berijtihad, maka kita di situ serahkan kepada Allah dengan cara memulai makan, dengan cara menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan husnudzon, dengan asumsi, kita punya dugaan kuat, insya Allah mudah-mudahan berharap, mudah-mudahan hewan yang kita makan itu, baik itu ayam, atau sapi, atau daging kambing, atau apa saja, kerbau, onta, kuda, burung, misal burung dara, mudah-mudahan dipotong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada solusi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sammu Allah alaihi wa kulu." Silakan sebut nama Allah dan silakan dimakan. Tentu ketika kita memakan jangan langsung begitu saja, tapi dirasai dulu. Dilihat, sebut nama Allah, setelah kita teliti lalu dirasa. Karena di setiap lidah kita itu ada alat sensor yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di lidah itu sehingga bisa merasakan apakah ada pengawet, pewarna, pemutih, kebanyakan micin, kebanyakan minyak dan lain sebagainya. Jadi mesti dijaga kesehatan kita. Karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 121 dan praktek dari Nabi juga sabda dari Nabi diabadikan diantaranya di dalam hadis Bukhari 7398, Ad-Darqutni juz 4 halaman 296, hadis dari Urwah dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di Malik juz 2 halaman 488, penafsiran seperti itu diantaranya ada di dalam Al-Qurtubi juz 8 halaman 67 di sebelah kiri atas sampai 71 di sebelah kiri atas. Atau cukup sampai 70 di sebelah kanan. Berikutnya pesan dari Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Al-An'am ayat 122. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qablal kuburi kubur. Wa inimru'ul lahum lam yahya bil ilmi mayyit falaysa lahu hatta nusyuran syur. Ini pelajaran bahwa Allah mengingatkan di dalam Al-An'am ayat 122 tadi, awamang kana maita, apakah orang yang tidak bermanfaat, dianggap mayit, dianggap wafat, mohon maaf,
sudah seperti mayit, meskipun masih hidup, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi yamshi bihi finnas kama masaluhu fil dhulumat. Apakah orang yang hidup dengan nur cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, bimbingan dan pengeterapan Nabi terhadap Al-Quran, apakah sama dengan orang yang hidup tapi sudah seperti mayit, sudah kurang bermanfaat, sudah begitu, sudah dianggap mayit, hidup di dalam zulumat kegelapan. Laisa bi kharijim minha. Tentu maksud Allah itu tidak akan sama. Karena kita pasti menjawab tidak sama toh antara hidup dengan orang meninggal, berada di dalam nur dengan zulumat. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Begitulah Allah memberikan perumpamaan orang yang gaya hidupnya terpengaruh dengan al-kafirin. Bahkan orang yang hidup tanpa ilmu itu sudah dianggap mayit. Wa ini mru'ul lam yahya bil ilmi mayit. Jadi segala sesuatu perlu ilmu, perlu pengalaman, dan kalau sudah punya ilmu, punya pengalaman, punya kelebihan, harus bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kalau tidak, kita dianggap al-maut atau al-jahl. Bahkan meskipun kita masih hidup, tapi ajsamuhum qablal kubur seperti jiwa kita telah dianggap wafat dan sudah terkubur di dalam kubur meskipun kita masih hidup. Penjelasan seperti itu diantaranya di dalam Al-Qurtubi juz 7 halaman 70 di sebelah kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Pada setiap masa ada saja akabira mujrimiha, tokoh-tokoh yang bukannya sayang dan mengajak kepada kebaikan, tapi tidak sayang kepada umat, rakyat dan keluarganya, justru diajak untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu yamkuru, yamkuru itu membuat makar. Bagaimana dia bisa menipu hati nuraninya, menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati nurani dan Allah saja sudah diingkari, apalagi yang lain. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Lalu ayat berikutnya 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ini pelajaran ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, agar kita menjauhi perasaan iri atau dengki kepada kelebihan orang lain. Justru apabila ada orang lebih dari kita, kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaat, baik itu ilmu, pengalaman, wawasan, agar kita belajar dan kita bisa meniru atau bisa melebihinya. Lalu Allahu adapun Allah a'lamu yaitu maha mengetahui siapa Allah, haitsu yaj'alu risalatah. Siapa menurut Allah yang pantas untuk dititipi amanah yang sangat mulia. Jadi oleh karena itu pantaskan saja diri kita untuk mendapatkan titipan amanah dari Allah berbentuk ilmu, berbentuk uang, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Sayusibul ladzina ajramu. Artinya jangan kita pernah protes kepada kelebihan orang, melahirkan dengki, protes kepada Allah, karena Allah itu yang maha tahu. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa 'adzabun syadid. Orang yang suka melakukan ajramu, dosa sekecil apapun, itu hina di hadapan Allah dan berhak mendapatkan teguran yang sangat keras. Adzabun syadid bima kanu yamkurun. Wa idza ja'atuhum ayatun
qalu lan nu'mina bayyana syai'an akhara min jahlihim wa annahum qalu lan nu'mina hatta nakuna anbiya fanu'ta misla ma utiya Musa wa Isa minal ayat. Ini juga pelajaran, berbuatlah sebelum kita hilang kesempatan. Jangan kita menunggu sampai berlebihan melimpah. Kita beramal menunggu harta melimpah dan lain sebagainya. Cukup menurut kemampuan kita. Kalau kita kemampuan kecil, yang penting kita sudah berbuat sesuai kemampuan kita. Fanu'ta mithla ma utiya Musa wa Isa minal ayat wa nadhiruhu bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Al-Muddathir 52 wal kinayatu fi ja'atuhum tarji'u ila al-akabir alladhi jara dzikruhum qala al-Walid ibn al-Mughirah law kanat an-nubuwatu haqqan lakuntu aula biha minka li anni akbaru minka sinnan wa aktsaru minka mala. Wa qala Abu Jahal wallahi la narda bihi wa la natba'uhu abada illa ay ya'tiyana wahyun kama ya'tihi fanazalat ala ayah. Lalu yang terakhir, mari kita lihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam sangat sayang. Demikian juga para sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itu murid langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Wa ausa Buraidah al-Aslamiyyu ayyuj'ala fi qabrihi jaridatan. Sahabat Buraidah al-Aslami, beliau berpesan, kalau tiba kami wafat, tolong di kuburan kami seperti disiram atau dikasih rumput tapi yang rapi, kira-kira begitu, atau dikasih kembang atau tanaman kecil gitulah. Karena kalau tanaman besar, akarnya itu mengganggu kuburannya. Banyak di kampung itu, mohon maaf ya, karena berdasarkan hadis Bukhari 1361, nanti sebentar lagi akan kami bacakan, lalu di kuburan, di kepalanya kuburan keluarganya itu dikasih tanaman pohon yang membesar. Akhirnya akarnya itu justru menghimpit yang ada dalam kuburan. Jadi yang dimaksud itu yang penting di situ kehidupan makhluk, apalagi makhluk yang hidup itu sangat bermanfaat kepada manusia, termasuk kepada manusia yang wafat. Karena makhluk hidup, air, ikan, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup itu ikut mendoakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi meringankan apabila kita ada beban. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya dosa, tidak pernah punya beban? Jadi agar di kuburannya kalau wafat itu dikasih 2 pelepah lalu dijadikan 2 gitu, jaridatan. Wa ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fustatan ala qabri Abdurrahman faqala inzihu ya gulam fa inna ma yudhilluhu amaluh. Sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, melihat sebuah khemah. Khemah itu semacam bangunan di atas kuburan. Lalu karena khawatir semua orang membuat semacam khemah, bangunan di atas kuburan, bayangkan kalau satu kuburan dibuatin kemah, di atasnya akan penuh itu kuburan. Akan mengurangi hak-hak orang yang lain, merepotkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Umar mengingatkan, sebenarnya orang kalau sudah wafat, bukan dia itu dinaungi dengan kemah, dengan bangunan yang mewah dan berlebihan dan merugikan hak orang yang lain, tapi dinaungi oleh amalnya. Ini satu sisi ya, karena agar tidak mengambil hak tanah orang lain, kuburan menjadi sempit, dan supaya yakin bahwa yang sangat bermanfaat itu pertama amal kita sendiri, baru setelah itu doa dari orang lain atau syafaat yang datang dari tumbuh-tumbuhan yang disiramkan atau yang ditanam atau yang berada di sekitar kita atau doa yang dikirimkan oleh keluarga kita. Dengan demikian pemahamannya, maka insya Allah tidak ada berseberangan antara wasiat sahabat Buraidah dengan nasihat dari sahabat Abdullah bin Umar.
Tapi apabila ada pendapat yang lain, silahkan. Enggak ada masalah. Yang tidak boleh apabila kita beda pendapat, lalu saling menjatuhkan, saling meniadakan, biarkan saja. Nanti biar umat yang menilai. Waqala Kharija ibnu Zaid ra'aituni wa nahnu syubban fi zaman Utsman radhiyallahu anhu wa inna ashaddana wathbatan alladhi yathibu qabra Utsman ibn Mat'un hatta yujawizahu. Wa qala Utsman ibnu Hakim akhadha bi yadi Kharijatu fa ajlasani ala qabri wa akhbarani an ammihi Yazid ibn Thabit qala innama kuriha dhalika liman ahdatha alaihi. Wa qala Nafi' kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yajlisu 'alal qubur. Ada yang berpendapat boleh duduk di kubur, ada yang berpendapat tidak boleh duduk di atas kubur. Sahabat Abdullah bin Umar pernah duduk di atas kubur. Yang benar yang mana? Karena ada yang berpendapat kuriha dzalika liman ahdatsa alai, makruh. Yang dimaksud tidak boleh duduk di atas kuburan itu kalau sifatnya menghina orang yang berada di dalam kuburan. Satu. Keduanya, apabila yang dimaksud duduk di atas kuburan tadi adalah untuk mengotori. Misal mohon maaf, buang pipis dan lain sebagainya. Atau duduk di situ gunanya untuk ngobrol. Bukan untuk berzikir. Apalagi untuk melakukan maksiat. Tidak boleh itu. Nah, ada yang berpendapat pemahamannya seperti itu. Jadi, duduk di atas kuburan, lihat situasi dan kondisi dan lihat maksudnya. Biasanya itu ngejongkok begitu ya. Lalu di Bukhari 1361 haddatsana Yahya haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash am Mujahidin an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu marra bi qabrain yu'adzaban faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Katanya, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, ketika saya lewat di kuburan, ternyata di kuburan itu ada dua orang yang di dalamnya diadab, di dalam dua kuburan tadi. Kenapa dia mendapatkan hukuman, padahal dia dihukum bukan karena dosa besar, wa ma yu'adzabani fi kabir, tapi karena dosa kecil. Jadi sekecil apapun kalau dosa, oleh karena itu hindarilah dosa sekecil apapun. Amma haduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama dia itu kalau pipis tidak tuntas. Jadi jangan buru-buru kalau pipis. Tuntas, disiram dari belakang atau dari jarak jauh atau duduk kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena kamar mandinya kotor semua, najis semua. Kalau kita duduk malah kita bisa kesenggol kanan kiri najis semua atau bagaimana. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan berdiri, duduk maksud kami. Jadi orang yang diadab pertama itu karena dia waktu pipisnya tidak tuntas. Akhirnya najisnya kemana-mana. Oleh karena itu pernah ada cerita ada seorang Arab desa yang dia pipis di pojokan masjid, lalu oleh sahabat diperingatkan, lalu Nabi menyampaikan, biarin saja dulu sampai selesai dia pipisnya, setelah tenang selesai, baru nanti solusinya kita tidak usah ribut, ambilin air seember, nanti dituangin karena waktu itu masjid terbuat dari pasir, sehingga air itu meresap ke dalam. Nah, kalau tidak ya dipel dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelum selesai sudah dimarahi dan disuruh pindah, khawatir najisnya kemana-mana. Apalagi juga kalau pipis itu tidak tuntas, khawatir penyakit. Karena memang kalau memang harus pipis, pipis lah. Kecuali darurah ya. Nah, orang yang salasil itu yang terus-menerus penyakit semacam beser gitu loh. Keluar pipis terus, maka itu caranya kalau udah masuk waktu sholat, adzan, maka silahkan pipis lalu dibersihin, lalu pakai pampers atau kain atau handuk atau apalah namanya, diikat atau bagaimana, lalu sholat, karena darurat sah sholatnya. Begitu. Nanti kalau masuk sholat begitu lagi. Meskipun dalam sholat dia keluar, karena namanya darurat. Ad-daruratu al-hajatu tanzilu manzilat ad-darurah, ad-daruratu bihul mahdurat.
illa mabturirtum. Kalau pertama kaidah fikih tadi usul fiqh, kaidah yang kedua itu Al-Qur'an, illa mabturirtum. Jadi ini pelajaran ya, agar kita kalau mau sholat betul-betul dalam keadaan suci, suci badannya, suci hatinya. Jangan kita eh, apa itu, apalagi ke masjid ya. Ke masjid itu oleh karena itu kalau dimungkinkan mandi pakai parfum. Jadi kita tidak boleh menyakiti sesama muslim. Jangankan menyakiti dengan fisik. Bau saja, apalagi dengan kata-kata. Bau kita saja nggak boleh menyakiti pasangan kita, sesama teman kita. Jadi kita mesti jaga kesehatan dan keharuman badan kita. Itu. Dan ini sebagai pelajaran ya, bahwa fakana la yastatiru minal baul, kita hidup itu kamar mandi harus bersih, tempat tidur harus bersih, tempat sholat harus bersih, badan kita juga harus bersih, begitu. Wa thiyabaka fatahhir, itu dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Wa ammal akharu, orang yang kedua yang dikubur itu dapat azab. Kalau yang pertama la yastatiru minal baul, ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau udah tahu, kecuali orang yang karena dia melakukan karena ketidaktahuan. Maka kita lihat berikutnya, wa amal akharu, adapun yang lain. Yang lain itu kenapa diadab? Fakana yamshi bin namimah. Karena yang lain itu dia itu berjalan dengan namimah. Nah, ini namimah ini mesti kita jauh ya, berita yang hoax, yang tidak benar, mencari-cari kesalahan orang, itu nggak boleh ya. Jadi hati-hati ya, apalagi zaman HP seperti sekarang, berita tentang masalah haji segala macam ini, lebih baik kita teliti dulu, baru apabila kita mau berpikir dan lain sebagainya. Jadi wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana, maka ada akhar yamshi, yaitu dia menyebarkan, berjalan bin namimah, dengan mengadu domba. Mengadu domba sama anak bangsa tidak boleh ya. Kalau kita pernah salah lebih baik kita minta maaf. Mengadu domba nggak boleh. Ya domba sebenarnya nggak boleh, mengadu sesama manusia nggak boleh, menyebarkan berita bohong, hoax juga nggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau tajassasu, ja itu mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang. Tapi kalau pakai hak, tahassasu, itu mencari-cari kebaikan orang untuk ditiru. Itu di antara perbedaannya. Ini Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-12. Wala yautab ba'dukum ba'dha. Jadi tidak boleh kita namimah, ghibah itu ya. Namimah itu mengadu. Kalau ghibah itu mencari-cari sesuatu yang gaib, sesuatu kekurangan orang. Kalau benar itu namanya gaib ya. Orang itu ada kalanya sesuatu rahasianya tidak suka apabila disiarkan. Kalau bohong namanya buhtan itu. Amma idza qala ma laysa fi fadzalika huwal buhtan itu. Kalau ghibah itu la yadhkuruhu bi syai'i yakrahuhu. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sama aja makan bangkai saudaranya. Sama saja ketika membuka aib saudara. Fakarihtumuh. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Tapi Allah Maha menerima taubat. Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang ke-12. Summa akhadha, kemudian mengambil siapa Nabi. Setelah Nabi mendengar atas izin Allah, diberikan kemampuan mendengar jeritan orang yang sedang diadab di kubur, maka Nabi
Allah berpesan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW untuk membantu kesulitannya orang yang dikubur. Jadi pemimpin itu begitu. Pemimpin itu berjiwa sebagai bapak. Jadi sayang kepada rakyatnya, sayang kepada umatnya, apalagi kepada umat Islam. Sampai ketika rakyatnya, umatnya sudah wafat pun tetap kepingin ngebantu. Itu kalau berjiwa bapak. Summa akhadha, kemudian mengambil siapa Nabi jaridatan kepada batang pohon korma yang masih basah. Itu namanya jaridah, rotbah. Fasyaqqaha binisfain. Kemudian dibelah jadi dua. Insya Allah selama basah itu akan bermanfaat. Tsumma gharaza fi kulli qabri wahidah. Kemudian batang yang dijadikan dua itu ditancapkan di kepala setiap di atas kubur tadi. Ada yang berpendapat seperti itu. Meskipun nanti ada pendapat yang lain. Tsumma warasa fi kulli qabri wahidah faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadza. Kemudian ditanya oleh sahabat setelah selesai. Kenapa Nabi engkau melakukan seperti ini? Faqala, Nabi menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anha. Saya berharap insya Allah mudah-mudahan diringankan atas izin Allah anhuma dari kedua kuburan tadi apabila beliau punya kekurangan di hadapan Allah. Malam yai basah selama belum kering itu tadi jari dah tadi. Nisfain tadi. Nah, di sini tidak ada penjelasan di dalam Bukhari 1361 tidak ada penjelasan bahwa hadis ini khusus untuk Nabi. Jadi yang mengatakan ini khusus untuk Nabi itu pemahaman. Aslinya di sini nggak ada khusus untuk Nabi. Nah, tapi sahabat kan nggak meniru. Soal sahabat meniru apa tidak itu kan terserah ijtihad beliau. Di sini tidak ada penjelasan. Jadi silahkan boleh dilaksanakan, boleh tidak. Itu pilihan. Kita tidak berani menambah-nambah. Kalau ijtihad kita bilang ijtihad. Kalau hadisnya umum kita bilang umum. Silahkan yang mau melaksanakan atau tidak melaksanakan. Karena nanti ada yang berpendapat ini khusus untuk Nabi. Dan ini sahabat tidak meniru. Jadi tidak ada penjelasan itu khusus untuk Nabi dan tidak ada pemahaman. Jadi ini sebenarnya masih umum. Soal sahabat tidak mencontohkan itu belum tentu itu tidak benar. Mungkin itu pilihan. Tapi buktinya Nabi itu khusus untuk Nabi atau khusus untuk kuburan itu. Buktinya Nabi tidak menancapkan kepada semua kuburan. Bisa saja itu kan ijtihad, lalu dijawab dengan ijtihad yang lain. Kalau ijtihad dengan ijtihad, ya itu kan perwakilan. Kan tidak mungkin Nabi kerjaannya setiap hari lalu mengambil batang pohon korma lalu dibelah lalu ditancepin di semua kuburan. Jadi silahkanlah itu pemahaman ijtihad tanpa kita harus berbeda pendapat yang berlebihan. Boleh berbeda pendapat yang jelas tidak boleh bermusuhan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu kalau ijtihad sahabat Buraidah bisa salah, demikian juga ijtihad kita. Jadi yang tidak boleh itu kalau mengkultus, yang akan melahirkan musyrik itu kalau menyembah atau israf. Tapi bagaimana kalau membangun semacam kemah di atas kuburan? Ya kita lihat kalau tujuannya untuk berlebihan, mengkultus, mengambil hak tanah orang lain, apalagi tanah umum, tidak boleh. Tapi kalau itu dibuat kemah di atas sebuah kuburan, tujuannya supaya orang ketika panas, hujan, atau orang di perjalanan, lalu ingin istirahat di situ, enggak ada masalah. Jadi lihat maksudnya begitu. Ada penjelasan la najlisa ala jamrah fatahruqu maduna lahmi hatta tufdi ilayya ahabba ilayya min ajlisa ala qabr. Ini yang pendapat tidak boleh duduk di atas kuburan. Kalau duduk di atas kuburan
lalu ada bara api yang sampai kena badan kita, itu lebih bagus, lebih baik badan kita kena bara api daripada duduk di atas kuburan. Lah, sahabat Abdullah bin Umar duduk di atas kuburan. Di mana ini penjelasan? Silahkan dicek di dalam kitab Fathul Bari. Kana Ibnu Umar kata Nafi radhiyallahu anhuma yajlisu alal kubur. Itu Fathul Bari juz 3 halaman 285. Di sebelah kiri 1 2 3 4 5 6. 6 baris dari bawah di sebelah kiri. Jadi lihat maksudnya kalau begitu ya. Jadi biasakan kita kalau orang berbeda jangan sampai menimbulkan permusuhan, apalagi gurunya. Gurunya jangan mengajarkan perbedaan yang sifatnya untuk melahirkan permusuhan. Tapi kalau mau menyampaikan perbedaan, sampaikan bahwa berbeda asalkan silahkan dalilnya sama-sama kuat, silahkan saja. Tidak boleh ribut sesama umat Islam. Dengan demikian pulang dari kajian, hati mereka tetap dingin dan tetap menganggap sesama saudara, sesama ahli surga, sama-sama senyum, berangkat ketemu senyum, pulang ngaji juga senyum. An-nadarbal fustat, membuat kemah di atas kuburan. In kana liwaradin sahih, apabila tujuannya untuk sesuatu yang baik, seperti apa? Kata saturi minasyamsi, seperti misal di situ perjalanan kalau khawatir orang sedang musafir, kalau panas tidak ada tempat istirahat sehingga bisa istirahat di situ, enggak ada masalah. Masalah lil hayyi la li idlalil mayyit. Masalah ya, kata saturi minasyamsi masalah. Masalan lil hayyi la li idlalil mayyit, bukan untuk menaungi orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu kan sejuk kan, ditutup dengan tanah, apalagi kalau dia ahli surga. Jadi untuk bermanfaat bagi yang hidup. Faqad jaza. Wa ka'annahu yaqul idza a'alla al-qabra li waradin sahih. Demikian juga apabila ada sedikit gundukan atau di situ hanya dikasih tanda misal batu, ada tulisan supaya enggak hilang, enggak ada masalah. Li waradin sahih tidak ada masalah. La liqasdil mubahat, bukan untuk angga-anggaan berlebihan. Sedikit misal lalu ada tanda batu atau di situ ada tanaman rumput seperti kuburan-kuburan yang rapi di kota-kota tanpa harus kita kalau saya mati tolong saya dikubur di kuburan yang tanahnya harganya ratusan juta, puluhan juta. Biasa-biasa aja lah kita. Masa kita sudah hidup ngerepotin, meninggal ngerepotin. Jangan ngerepotin orang dan lain sebagainya. La liqasdil mubahat jaza kama yajuzu al-qu'udu alaihi liwaradin sahih. Demikian juga duduk di atas kuburan kalau tujuannya bukan untuk menghina, menyakiti, mengotori, menginjak-injak, nggak ada masalah. Tapi memang kalau nggak darurat jangan nginjek kuburan, jalan di samping-sampingnya. Jangan duduk kecuali dalam keadaan darurat. La liman ahdatsa alaih. Dengan demikian kita tidak mudah menilai orang. Qala wa dhahiru annal murada bil hadath huna at-tawawwat. At-tawawwat itu ya buang kotoran. Wa yahtamilu ay yurida ma huwa am min dzalika min ihdathi ma la yaliku min al-fahshi qawlan wa fi'lan bi ta'diyal mayyit bidzalika intaha. Wa yujabu an athar ibn Umar bi anna darbal fustat bi anna darbal fustati 'ala al-qabri lam yarid fihi ma yantafi'u bihi al-mayyit bi khilafi wad'il jaridah. Jadi li'anna masyru'iyyataha sabatat bi fi'lihi. Jadi ini pelajaran ya. Dialog seperti ini bila bisa dicek yaitu di dalam kitab Fathul Bari ya. Juz 3 mulai halaman 285 di sebelah kiri sampai 287. Yang terakhir itu baik itu tentang membuat kemah, duduk di atas kuburan, dan lain sebagainya itu berada di Fathul Bari Juz 3 halaman 287. Di sebelah kiri kami hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 sekitar. Silahkan dibaca. La'an atau ala radafin ahabba ilayya min atau ala qabrin la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Nah, kalau dalam keadaan normal jangan didudukin kuburan itu. Nah, dan jangan sholat di atas kubur, itu maksudnya menyembah kubur. Kalau tidak, Nabi pernah sholat di atas kubur. Itu hadis sahih. Tidak bisa bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Apalagi itu bukan hanya hadis sabda Nabi, tapi itu praktek yang dipraktekkan oleh Nabi, diikuti oleh semua sahabat. Sahabat semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi Nabi itu pernah sholat di atas kuburan marbotnya. Bukan sekali. Itu hadis Bukhari. Lalu innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil julusi alal kubur li hadatsin wa'id au baulin li hadatsi wa'itin au baulin wa rijali isnadihi thiqat la taqudu alal kubur. Nah Rasulullah sallam ayyujassisal qabra wa ayyaqud alaihi wa ayyabniyah. Ini yang tidak boleh apabila itu misal bagaimana kalau tadi kan membuat apa ini semacam bangunan, membuat bangunan di atas kuburan, ya kalau lihat niatnya, kalau niatnya bermanfaat untuk masjid, untuk orang istirahat, untuk di situ yang bermanfaat bagi umat Islam, maka nggak ada masalah. Seperti Al-Kahfi ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Jadi itu di samping kuburan Ashabul Kahfi dibuat masjid. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada saran silahkan ditulis di kotak saran di bawahnya. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.